Kabar baru datang dari Cilegon, kota tanpa gereja. Aksi penolakan gereja di kota tersebut kembali terulang baru-baru ini. Acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Kali ini, Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian, turut menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pembangunan gereja diiringi oleh teriakan takbir. Dalam video yang beredar, juga disebutkan perwakilan Kemenak, MUI, dan FKUB yang diminta menandatangani petisi tersebut sebagai pembuktian bagi masyarakat. Wali Kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Menanggapi isu ini, staf khusus Menteri Agama Nuruzaman menegaskan bahwa kejadian di Cilegon tersebut merupakan bentuk pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara. Kita simak selengkapnya. Jadi apa yang dilakukan oleh wali kota dan wali kota Cilegon dengan ikut menandatangani penolakan pendirian tempat ibadah, menurut saya ini adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena sebenarnya pejabat negara itu atau kepala daerah itu kan diatur dan dia disumpah untuk menjalankan konstitusi, aturan-aturan yang sudah ada. Nah, ini menurut saya sangat masalah serius. Konstitusi kita menyebutkan bahwa semua orang beragama berhak menjalankan ibadahnya atau menjalankan kegiatan keibadahannya dimanapun, dan Indonesia ini dimanapun orang boleh agama apapun untuk menjalankan ibadah tanpa harus ditentang dan tidak boleh ditentang. Negara dalam hal ini pemerintah daerah harusnya memberikan atau memfasilitasi kegiatan keagamaan apapun agamanya, karena posisi negara ini ya memberikan fasilitas kepada warga negara. Nah, apabila tidak melakukan itu jelas mereka sudah melakukan pelanggaran konstitusi menurut saya ya. Di sisi lain, Kiai Haji Matin Syarkowi, selaku Ketua PCNU Kota Serang, menyoroti surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dianggap sebagai upaya pemerintah melempar bola panas kontroversi rumah ibadah ke masyarakat. Simak video yang dirilis Banten Podcast berikut. SA yang dikenal itu peraturan PBM, peraturan bersama menteri, dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Ya. Itu ada memang klausul yang sangat membuka peluang terjadinya konflik di masyarakat. Justru yang ingin saya ketengahkan dalam kesempatan berbagai ini malah kita menyoroti soal SKB itu. Ya, surat keputusan bersama itu dengan yang memuat bahwa pendirian rumah ibadah dalam konteks mempertimbangkan minimal 90 orang sebagai pengguna tempat ibadah itu oke lah, bahkan bila perlu ditambah gitu ya. Jangan 90 ya, misalnya 200 gitu kan gitu. Sehingga memang fungsi dari rumah ibadah itu betul-betul terasa. Yang kedua, ada di situ meminta izin dari tanda tangan penduduk setempat, yaitu 60 minimal 60 orang. Nah, inilah klausul yang kemudian kalau saya boleh jujur mengatakan dari dulu ini pemerintah melempar bola panas ke masyarakat. Hendaknya negara ini tidak melibatkan masyarakat loh dalam hal ini, melainkan itu kewajiban pemerintah melindungi kehidupan agama-agama yang sah di Indonesia ini. Peran masyarakat maupun negara sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di Indonesia. Permasalahan ini perlu diselesaikan melalui dialog dan pendekatan di akar rumput, sekaligus meninjau ulang peraturan mengenai izin pembangunan rumah ibadah yang berlaku. Semoga masalah ini segera bisa diselesaikan dengan baik ya teman-teman.